Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Mari kita sebarkan kajian ini agar mendapatkan pahala jariah yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Dengan like, komen, share dan subscribe, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Syekh Abu Al-Fadol Al-Senori atau Kiai Fadol adalah putra dari pasangan ulama Kiai Haji Abdus Syakur bersama istrinya Nyai Sumiyah yang lahir pada tahun 1917 Dilihat dari nasab ayahnya, Kiai Fadol bukanlah keturunan orang sembarangan. Kakeknya dari jalur ayah, yang bernama Kiai Muhsin adalah ulama dari Karangmangu, Sarang yang merupakan putra dari Mbah Saman bin Yaman, yaitu seorang pejuang dari pasukan Pangeran Diponegoro yang gigih membela negara. Adapun neneknya dari jalur ayah yang bernama Mbah Denok berasal dari keturunan pengusaha Kesultanan Surakarta, yaitu Raden Diloyo. Mbah Denok merupakan ulama perempuan yang alim dan zuhud. Ia adalah perempuan yang sangat setia dan berbakti kepada suaminya. Berdasarkan cerita dari beberapa sumber, Mbah Denok sangat menginginkan putra yang solih. Ketika ia sedang hamil, ia tidak sengaja menumpahkan sebagian beras yang sedang ia cuci. Seketika itu, beras yang tumpah berubah menjadi emas. Kemudian Mbah Denok berkata, "Ya Allah, saya tidak meminta harta benda, saya minta putra yang alim." Dan benar saja, Allah mengabulkan doanya dan menganugerahinya putra-putri yang solih dan solihah, yaitu Kiai Abdus Syakur, Kiai Cer dan Nyai Sarah yang diperistri oleh Raden Yusuf Mangkudirjo, putra Bupati Jepara kala itu. Pada usia yang masih belia, Kiai Abdus Syakur mengikuti pamannya untuk menuntut ilmu ke Haramain selama 12 tahun lamanya. Di sana, ia berguru kepada berbagai macam ulama terkemuka, di antaranya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Mukri dan juga pengarang kitab Iyanah At-Talibin, Said Bakri Syatta. Ia juga bersahabat baik dengan cucu mualif tersebut yang bernama Said Hamzah Syatta. Selain di Mekah, Kiai Abdus Syakur juga pernah mengenyam pendidikan agama kepada Kiai Haji Ahmad Soleh Langitan, Kiai Soleh Darat Semarang dan Syekh Kafrawi Tuban. Sekembalinya ke tanah air, ia dinikahkan oleh Nyai Sumiyah di Sedan Rembang dan menetap di sana. Keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Abul Khair dan Abul Fadol. Selanjutnya, ia mendirikan lembaga pendidikan pesantren dan mengajar santri-santrinya di sana. Di antara santrinya itu, ada yang bernama Kiai Junet yang akan menjadi besannya kelak. Kiai Abdus Syakur adalah ulama yang disiplin dan telaten. Dengan kedalaman pengetahuannya, ia sendiri yang mengajarkan ilmu agama terhadap anak-anaknya terutama Kiai Fadol. Karena memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, Kiai Fadol dengan mudah menyerap semua ilmu dari ayahnya. Dalam mengajar, Kiai Abdus Syakur menggunakan metode menghafal dan memaknai kitab, sehingga tidak heran ketika nantinya Kiai Fadol menjadi salah satu ulama yang produktif dalam mengarang kitab. Maka tidak heran ketika kakaknya sendiri, Kiai Abdul Khair lantas memuji kecerdasan adiknya itu, "Saya Kiai Abdul Khair dan Abul Fadol hanya belajar kepada ayah kami. Akan tetapi, dalam masalah ini, Abul Fadol kecerdasannya mengungguli saya. Sebab cepatnya menghafal dan menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti saraf, nahwu, balagah, mantik, mukawalat, ilmu tafsir, ilmu hadis nabawi, arut dan hafiyah." Kecerdasan Kiai Fadol memang sudah nampak sejak masih kecil. Daya hafalannya sangat kuat. Dengan hanya mendengar penjelasan ayahnya, ia dapat mencerna dan memahami dengan cepat. Maka tidaklah heran, ketika berusia 9 tahun, ia sudah sanggup menghafalkan Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 2 bulan. Kemudian, pada usianya yang ke-11 tahun, ia sudah hafal Alfiyah Ibn Malik. Selain itu, ia juga sudah mampu mengarang kitab, khatam kitab Kafrawi dan membaca Fathul Wahab ketika masih muda. Bahkan, saat ia menghatamkan kitab Ukudul Juman,
tata bahasa Arabnya sudah sangat sempurna. Oleh karena itu, meskipun tidak pernah menuntut ilmu ke Mekah seperti ayahnya, keunggulan gramatikal bahasa Arab Kiai Fadol tidak perlu diragukan lagi kefusahannya. Terbukti ketika banyaknya tamu Kiai Abdus Syakur yang dari negara Arab datang ke rumah, Kiai Fadol lah yang menjumpai mereka dan berdiskusi dengan mereka. Selain mahir dalam bahasa Arab, Kiai Fadol rupanya juga mahir dalam bahasa Belanda. Sejak kecil, ia tak segan untuk bersenda gurau dengan serdadu-serdadu atau siapapun yang berada di markas Belanda tanpa ada rasa khawatir sedikitpun. Tapi dari situlah kemampuan berbahasanya bertambah. Kebiasaan tersebut membuatnya menjadi mahir dalam berbahasa Belanda. Setelah Kiai Fadol mendapatkan pemahaman agama yang cukup dari ayahnya, barulah ia diizinkan mengambil sanad keilmuan dari ulama lain seperti kepada pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan sahabat ayahnya ketika di Haramain, itu pun tidak sampai 1 tahun. Melalui sanad keilmuannya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Fadol mengembangkan Islam yang toleran, bahwa perbedaan hanya terletak dalam soal furu, sedangkan dalam hal pokok, usul, antar golongan umat Islam memiliki satu pemahaman. Sehingga, banyak santri Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian melakukan propaganda bersama untuk kepentingan Islam dan sebagai cermin dari pendekatan bersatu yang dilakukan dengan mengemukakan perlunya toleransi. Inilah yang sepertinya menjadi buah pikir penulisan kitab Kawakib Al-Lamaah, salah satu karyanya yang membahas eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selepas dari menyelesaikan pendidikannya di Tebu Ireng, Kiai Fadol dinikahkan dengan perempuan asal Senori bernama Nyai Syariati binti Kiai Junet dan tinggal di sana dengan mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Darul Ulum pada sekitar tahun 1960-an. Senori dulunya adalah daerah Abangan. Kemudian datanglah Kiai Husnu dari Kendala bersama putranya Kiai Junet yang melakukan babat alas di daerah tersebut dan kemudian diteruskan oleh menantunya, Kiai Fadol. Bersama Nyai Syariati, Kiai Fadol dianugerahi 7 orang putra dan putri, antara lain Abdul Jalil, Muayyad, Sofiyuddin, Nasirul Mahasin, Khoridatul Anisa, Abdul Mafahir, Lumatut Duror. Kiai Fadol wafat pada hari Sabtu, tanggal 11 November tahun 1989 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1410 dan dimakamkan di pemakaman umum di Senori Tuban. Ia wafat karena sakit yang dideritanya. Meskipun sosoknya sudah tidak ada, namun namanya masih tetap harum hingga kini.